contoh pemain career mode, kalau misalnya dikasih uang banyak dan di dunia nyata punya klub beneran, ya itulah owner Chelsea. Dan yang sedang dilakukan Chelsea, kita udah tahu lah, mereka kemarin masa-masanya beberapa minggu lalu tuh hampir tiap hari ada aja, bukannya rumor, dan deal langsung di Twitter, ada aja beli pemain ini, beli pemain itu, beli pemain terus. Kan membuat jadi berpikir selain soal duitnya dari mana yang pertama, yang kedua yaitu pemain banyak-banyak, gimana cara mainin semuanya. Cuman maksudnya ya sama seperti di career mode gitu loh, ada sesuatu memang nih, Anda kalau misalnya main career mode relate, ada sesuatu dengan lu ngelihat pemain muda. Misalnya contoh gue nonton pertandingan Liga Perancis misalnya deh, bukan tim topnya, terus gue ngeliat ada pemain bagus, terus gue cari siapa dia, pemain muda ternyata, gue langsung nyalain PS gue, buka FIFA dan langsung beli di career mode. Dari dulu kan kayak gitu, ada sesuatu dengan lu, itu kan bagi kita yang orang-orang manusia biasa gitu ya, bukan scout beneran, bukan manajer beneran, bukan owner tim bola beneran, cara kita scouting dengan otopterin bola, ada sesuatu yang membuat kita jadi ingin, gue pengen coba nih mainnya. Dan lu ketika beneran lu beli di career mode, dia main buat tim lu, itu tuh ada rasa yang apa ya, nggak bisa diekspresikan gitu loh. Ya itulah yang membuat kita jadi suka main career mode. Kita ngelihat pemain muda di real life tampil bagus, dan kita bisa mainin mereka di game. Dan itu yang dilakukan Chelsea di real life. Mereka itu spendingnya itu sudah berapa? 200 juta ada. Kalau misalnya total semuanya setahun 2 tahun terakhir. Dan yang terbaru tentu saja Joao Felix 52 juta, Pedro Neto 60 juta. Ini belum termasuk, nih gue sebutin nama-namanya. Dewsbury Hall 35 juta, Philip Jurgensen kiper dari Villarreal 24 juta, Omari Kellyman dari Aston Villa U21, pemain muda 18 tahun 22 juta. Aaron Anselmino dari Boca Juniors 16,5 juta. Renato Vega dari Basel 14 juta. Caleb Wiley dari Atlanta United MLS 10 juta. Mark Guiu Barcelona 6 juta. Belum lagi free transfernya si Tosin Adarabio. Jadi banyak sekali yang mereka datengin. Bahkan mungkin ada beberapa nama yang gak ada di list gue barusan, yang mereka datengin terus dipinjemin atau belum bergabung langsung di transfer window kali ini. Mungkin gabungnya masih musim depan, summer atau di winter. Dan kalau misalnya dilihat ternyata ya penjualan mereka sebenarnya juga lumayan oke. Meskipun totalnya masih minus gitu loh. Profit dari keuntungan penjualan pemain dikurangi sama pembelian mereka ya masih minus gitu kan. Mereka ngejual Ian Maatsen ke Aston Villa, lumayan tuh 44 juta. Terus kemarin baru dan deal si Gallagher kan, Conor Gallagher ke Atletico Madrid 42 juta, lumayan gede. Lewis Hall ke Newcastle 33 juta. Omari Hutchinson dijual permanen ke Ipswich 23 juta. Terus Diego Moreira, ini pemain yang baru aja mereka datengin tahun lalu 2023 berarti kan. Mereka datengin setahu gue free deh, tapi mereka jual ke Strasbourg 2 juta. Jadi ini adalah contoh, gue rasa akan banyak nanti ke depannya pemain-pemain yang mereka datengin sekarang, yang ujung-ujungnya emang ya entah itu bener-bener gak dapet jam terbang, atau sekali 2 kali dimainin, terus udah gak pernah dimainin lagi, di loan, dan ujung-ujungnya akan dijual. Kalau misalnya ngelihat balik ke berapa, 3, 4, 5 tahun lalu, kita memang tahu bahwa Chelsea punya pemain selalu banyak. Maksudnya kan, ada meme-nya waktu itu kan, berapa banyak pemain Chelsea yang dipinjemin ke klub lain, banyak sekali. Jadi emang skuadnya selalu gemuk gitu loh. Dan sekarang sebenarnya mereka lakukan sesuatu yang ya udah sudah mereka lakukan dari dulu. Cuman bedanya mungkin kebetulan ya transfernya lebih ke expose aja. Dan angka-angkanya muncul semua di media gitu loh. Kebetulan di Premier League itu kan ada aturan gimana cara Chelsea itu sekarang, kalau misalnya lu lihat ke website Premier League, ada total tuh sekitar 40 pemain kalau nggak salah, yang berarti ya terdaftar gitu. Tapi ada aturan di Premier League di mana memang untuk registrasi squad, untuk lu daftarin pemain cuman bisa 25 pemain kan. Yang ada aturan di mana 8 dari 25 tersebut harus punya status homegrown, 17-nya bebas gitu kan. Itu aturannya. Tapi untuk pemain yang usianya 21 tahun ke bawah, U21, bisa dimainkan di Premier League tanpa didaftarkan. Kalau lu lihat, lu perhatiin nama-nama pemain baru Chelsea, sebagian besar itu U21. Yang artinya tidak ada masalah dengan pendaftaran. Mereka bisa mainin, termasuk
Mark Guiu contohnya. Mereka bisa mainin tanpa daftarin ke list 25 pemain. Karena ya kalau misalnya 25 ya nggak cukup dong. Pemain Chelsea aja total dari 50-40. Sedangkan yang didaftarkan cuma bisa 25 gitu loh. Nggak bisa. Jadi ya ini memang sesuatu yang sudah mereka, ya kita bisa bilang dalam tanda kutip, abuse memang sistemnya. Ada loophole di sistem Premier League ini di mana ya lu main muda bebas sebanyak mungkin. Nah, tapi di sini tuh ada dua sisi. Menurut gue ya, dari orang yang sering main di kiri remote, ada dua outcome dari apa yang Chelsea sedang lakukan. Yang pertama, secara potensi ini pemain muda dan kita masih belum bisa bilang lah bagus jeleknya. Tentu saja scouting di real life, scout yang Chelsea punya tidak seperti gue yang kalau misalnya beli pemain di kiri remote, gue ngelihat pemain nih tadi nonton pertandingan bola di real life, gue lihat main bagus, gue cari datanya, gue beli di kiri remote gitu kan. Ya gak semudah itu. Tentu saja mereka melewati proses yang lebih kompleks lah. Mereka harus datang, harus nonton pertandingan segala macam scoutnya. Sampai akhirnya mereka sodorin namanya ke head of recruitment-nya mungkin. Dan akhirnya ya udah dirapatin mungkin sama manajernya. Dan akhirnya baru oke. Atau gue gak tahu kalau misalnya gak melalui manajer gitu ya. Langsung aja dibeli gitu kan kalau misalnya oke. Tapi kan tentu saja melalui sebuah proses. Jadi seharusnya pemain-pemain yang dibeli Chelsea adalah pemain-pemain yang mereka tahu oke, ini masih muda mungkin. Secara kualitas saat ini mungkin belum kualitas Premier League, tapi mereka lebih melihat ke potensinya. Dan ini adalah outcome pertama yang menurut gua cukup mengerikan untuk tim-tim lain. Dimana kalau misalnya ternyata kita nggak usah ngomong 100%, kita bilang 50%, 60% aja. Artinya 6 dari 10 pemain yang Chelsea beli ini ternyata end up jadi pemain bintang yang betul-betul bagus. Masa depan mereka di Chelsea itu kontrak panjang-panjang semua kan. Chelsea bisa jadi tim yang bagus sekali berarti dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Mereka sudah invest sekarang. Dan kalau misalnya kita ngomongin pemain bagus, pemain muda, Chelsea beli dengan harga sekian di usia 17, 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Kalau mereka memang ternyata pemain bagus, harga jualnya udah pasti berlipat ganda tidak masuk akal 5 tahun ke depan. Yang artinya profit. Bukan cuma sekedar kualitas timnya meningkat karena pemain-pemain ini, tapi juga secara bisnis, secara uang, kalaupun mereka memutuskan untuk jual beberapa main, pada akhirnya akan untung. Tidak sebanding dengan harga ketika Chelsea beli sekarang tahun ini. Nah, itu outcome pertama. Skenario pertama. Yang kedua adalah kalau gagal. Ya seperti tadi contoh. Mungkin kalau misalnya dari segi bisnis nggak gagal. Siapa namanya tadi? Diego Moreira. Padahal masih 20 tahun. Gue nggak tahu kenapa Chelsea tidak mau kasih kesempatan lebih ya. Udah dijual permanen soalnya. Tapi Diego Moreira ini cuma setahun berarti. Bahkan dia waktu itu sempat dipinjemin juga. Yang artinya ya ini contoh gagalnya. Mungkin scoutnya melihat sesuatu dari Diego Moreira, makanya akhirnya dibeli sama Chelsea meskipun itu free transfer ya. Tapi ketika ikut training tim utama Chelsea, atau mungkin kalau nggak salah pernah dikasih kesempatan main gak sih dia? Harusnya mungkin pernah. Terus mungkin ya manajer Chelsea atau kalau misalnya dia main di tim muda di Premier League 2 ya coach akademinya Chelsea ngelihat ternyata ya nggak cukup kualitasnya, sampai akhirnya ya udah dijual. Kalau misalnya pemain nggak perform, Chelsea udah beli dengan harga 10-20 juta, itu juga turun harganya akan cukup drastis, cukup jauh. Yang artinya akan merugi. Jadi, simpelnya sebenarnya Todd Boehly ini agak-agak gambling. Semakin banyak pemain Chelsea beli, semakin besar berarti pertaruhannya. Nah, balik lagi. Semua yang dilakukan, soal transfer segala macam, pemain muda dan lain-lain, tujuannya kan balik lagi, mau itu untuk sekarang, mau itu untuk setahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun masa depan, adalah untuk pada akhirnya gimana caranya pemain baru ini ya harapannya bisa masuk ke starting lineup. Untuk meningkatkan kualitas tim. Untuk apa? Untuk menang pertandingan. Menang pertandingan, semakin banyak Chelsea menang pertandingan, semakin banyak Chelsea bisa menangin trofi di berbagai kompetisi. Tujuan akhirnya itu. Kalau kita lihat semalam, kebetulan bermain kan. Maksudnya apa ya, itu pertandingan semalam itu babak pertama, ya ampun. Nicholas Jackson sama si siapa pemain Wolves itu, siapa namanya dia, Kunya itu nyetak gol
Ya ampun, setiap nyetak gol ribut pak. Gara-gara toxic gitu loh. Maksudnya Nicholas Jackson duluan kayaknya, gue nggak tahu lah apalah. Tapi pokoknya yang kedua dibalas sama Cunha, terus ya udah jadi berantem karena nyetak gol terus selebrasi. Maksudnya selebrasinya ke lawannya gitu loh. Ya emang ya hancur-hancuran untuk pertandingan. Tapi siapa sangka babak kedua kan tiba-tiba Chelsea Cole Palmer hat-trick assist, terus Noni Madueke ya kawaran sempat ngepost sesuatu di sosmed, salah account dia. Bisa salah account juga ternyata mereka. Akhirnya nyetak hat-trick ke gawang Wolves. Kalau dilihat dari situ, lu perhatiin. Mereka itu, Chelsea itu bisa bener-bener ganti front three mereka bahkan. Dengan kualitas yang kalau misalnya tidak sejajar, lebih bagus di babak kedua. Terakhir itu kan ujung-ujungnya yang main Felix, terus si Mudryk udah tarik keluar, Noni Madueke, terus Kunku udah masuk, kemarin sempat masuk juga. Maksudnya ini potensinya, dinamikanya atau opsinya banyak sekali pak. Dan bagi orang yang suka main career mode, manager mode, surganya gila. Maksudnya lu bisa punya, ini ngomongin career mode di game ya, lu punya team sheet bisa ada 5 kali. Lu bisa mainin Kunku sama ini, lu bisa mainin Guiu yang di depan, lu bisa mainin Kunku dan Felix misalnya di depan, lu bisa mainin Nicholas Jackson sama si ini. Seru banget asli. Maksudnya ngelihat yang dilakukan sama Chelsea di live tuh seolah-olah kayak oh gini ternyata. Kalau misalnya orang-orang kayak gua, orang-orang kayak kita, pemain career mode dikasih beneran duit. Ini mereka duit beneran masalahnya loh. Kita, lu bayangin, misalnya gue beli pemain di Bordeaux, market value 10 juta, gue nawar 11 juta. Oke. Diterima dan gak masalah. Ternyata setelah selesai deal kita tahu bahwa wah padahal gue sebenarnya bisa aja tuh beli di harga 8 juta di bawah market value. Artinya kan gue overpay, bayar 3 juta ya ngapain gitu kan. Sebenarnya kita bisa dapat 8 juta misalnya. Itu kan 3 juta. Itu kan kalau misalnya di game kan ya udah 3 juta. Ini di real life pak. 3 juta, lu cek aja 3 juta pounds, 3 juta euro itu berapa rupiah bro? Bukan 3 juta rupiah, 3 juta rupiah pun banyak sekali kan. Tapi itu kan duit besar sekali. Apalagi kalau kita ngomongin transfer sudah puluhan juta pounds dan euro. Ini ngomongin duit di real life gitu, gak kebayang gue. Maksudnya kalau misalnya Boehly ngelihat 10 pemain yang dia beli, tahun kemudian, setahun 2 tahun kemudian market value-nya turun 50%, itu kan sakitnya kayak apa pak? Itu duit asli, duit nyata gitu loh maksudnya. Gak kebayang gue. Stake-nya sebesar itu, resikonya tuh sebesar itu. Tapi begitu pun dengan potensi untuk berlipat kali ganda market value-nya, meningkatnya. Jadi ya nggak tahu, ujung-ujungnya mungkin akan fine-fine aja Chelsea dengan mereka terus bisa ngejual pemain dengan harga tinggi gitu kan. Masih pemain-pemain yang udah ada seperti Enzo yang mereka waktu itu beli emang mahal juga. Lavia, Caicedo itu kan mahal-mahal semua kan. Ya mungkin saja kalau misalnya emang mereka kepepet banget, ujung-ujung kan mereka jual. Dan mungkin orang-orang kan langsung waktu itu pada mikir gimana cara Chelsea bisa lolos dari FFP yang namanya udah berubah jadi PSR, Profitability and Sustainability Rules. Kalau buat Premier League kalau nggak salah, simple lah, sama sebenarnya, simpelnya sama gitu loh, nggak ada bedanya sama FFP lah, namanya aja berubah. Tapi ya itu kan dengan cara mereka ngasih kontrak panjang. Pemain harga 70 juta, mereka kasih kontrak 7 tahun. Mereka bagi di neraca keuangannya gimana caranya dibagi jadi 7. Jadi beban biaya transfernya yang akhirnya masuk di musim tersebut, di tahun mereka beli, ya cuma 10 juta. Cuma 1/7-nya. Karena itu memang yang mereka bayarkan di tahun pertama. Sisanya akan mereka cicil sepanjang kontrak pemainnya. Gitu loh. Jadi ya itu dilakukan Chelsea dan masih sampai sekarang. Karena kalau nggak mungkin mereka bisa datengin pemain sebanyak itu dan lolos dari FFP. Dan gue yakin ya tentu saja kalau misalnya mereka udah yakin, udah berani beli Joao Felix, beli Neto harga segitu, kan ada orang keuangannya dong. Tentu saja Chelsea pasti punya orang ngitungin soal kayak gituan. Supaya apa? Supaya aman, supaya nggak ada masalah gitu, nggak kena pengurangan poin dan lain-lain, kejam Premier League kan. Jadi ya itu udah pasti ada yang ngurusin soal kayak gituan. Jadi ya artinya aman, tidak ada masalah berarti. Dan ya yang bisa kita lihat di lapangan mungkin nanti dengan berbagai macam kompetisi, Chelsea kan masih main di qualifying round dari Conference League kan, bisa beda-beda terus itu pemain. Dan
ya gue nggak tahu, ada sisi dalam diri gue tuh yang juga seneng ngeliat ya, karena gue jadi bisa melihat orang main keren banget di real life. Todd Boehly itu apa ya istilahnya, merealisasikan mimpi kita semua untuk menjadi manajer, bukan cuma manajer, owner bahkan sebenarnya. Lu di career mode kan beli pemain juga lu yang ngurusin kan. Jadi sebenarnya kalau career mode itu ya agak-agak owner juga sih. Owner, lu merangkap head of recruitment juga, merangkap scout juga, nyari-nyari pemain juga sendiri segala macam selain manajer satu pertandingan gitu. Tapi seru. Gue lebih ke bukannya gue negatif gitu loh, tapi gue nggak tahu, malah seneng aja ngelihatnya. Dan ya semakin banyak pemain, kalau misalnya kita mau ngomong ke real face, mungkin semakin banyak pemain Chelsea beli dari Brazil, dari mana, yang ya bukannya cuman real face yang gak ada, pemain aja kagak ada, jadi ada sekarang nanti kan di FC 25. Dan gua rasa harus sudah mulai dari sekarang sih, nggak tahu EA ngelihat ke kelakuan Chelsea kayak gini, sebanyak itu pemain di squad mereka, bukankah waktunya untuk nambahin kuota pemain di squad yang saat ini di career mode tuh cuma bisa 52 pemain, ya kan? Sedangkan Chelsea aja mungkin ya kemarin ada masanya sebelum mereka jual dan minjem beberapa pemain, mungkin ada titik di mana lebih dari 52. Kalau misal di FC 25 Chelsea pemainnya ada lebih dari 52, terus gimana? Nah itu mungkin EA harus mulai mikirin, ya ditingkatkan lah, karena ya kejadian seperti ini ada juga. Kalau misalnya kita bandingin sama, maksudnya ini tuh behavior yang 180 derajat berbeda dibanding yang lu lihat di Liverpool misalnya. Mereka kan hati-hati sekali terlihat kan, mau beli pemain kan, nggak sembarangan gitu loh. Bahkan ya nyari sampai nggak beli pemain gitu kan. Belum beli pemain Liverpool itu kan sampai sekarang kan. Dan dia nggak salah juga, karena memang maksudnya squad mereka udah oke. Tapi yang dilakukan Chelsea berbeda aja udah beli. Todd Boehly mungkin ngelihat, ini bagus, oke kita beli dia. Itu bagus, beli dia. Mungkin dia main Football Manager kan. Nah ini saya lagi main Football Manager, ada pemain namanya Angelo dari Brazil. Kita beli di real life, coba berapa harganya? Mungkin saja, saya tidak tahu juga Pak. Atau mungkin ada orang di tim rekrutmen Chelsea yang pemain career mode atau pemain FM beneran. Tapi ya kita lihat saja seperti apa nanti, karena akan terjawab yang tadi gue bilang, ada 2 outcome akan terjawab ya nanti. Dari prestasi Chelsea, dari jumlah penampilan dan menit bermain pemain-pemain yang mereka beli awal musim ini. Berapa banyak yang benar-benar bisa tembus starting 11, berapa banyak yang ujung-ujungnya cuma dipinjemin kemana-mana dan ujung-ujungnya dijual, dan berapa banyak yang akhirnya harus dijual rugi. Karena maksudnya ini kontrak pemain kan panjang nih. Kalau misalnya harga jual terlalu mahal, tim-tim lain gak bakal ada yang mau beli. Rugi di Chelsea, itu pemain akan stay di Chelsea, makanin gaji setiap bulan. Dan Chelsea tidak bisa apa-apa. Chelsea harus tawarin kontrak panjang untuk tadi itu. Mereka bisa mengurangi beban biaya transfer di tahun mereka beli. Supaya terbagi. Kalau mereka cuma beli kontrak 3 tahun, beli pemain dengan kontrak 3 tahun, berarti kan pembagi cuma 3. Karena cuma 3 tahun gitu loh. Harga 70 juta dibagi 3 ya jauh lebih gede dibanding kalau dibagi 7, tentu saja. Itu. Jadi sebenarnya ini bener-bener gambling asli Pak. Gak tau lah, kita lihat saja. Ya kira-kira itu aja. Gue emang membahas Chelsea dari lama sih. Seru banget sih. Ngelihat kelakuan Chelsea itu seru. Gue gak tahu ini udah selesai atau belum. Mungkinkah mereka masih mau datengin pemain lagi? Kemarin kan Lukaku kalau gak salah baru, gue gak tahu udah done deal beneran atau baru rumor ke Napoli. Mungkin dengan itu Chelsea ngelihat, ada duit sisa nih. Dari neraca keuangan kita ada lebih nih. Udah beli pemain lagi. Gak tahu. Mungkin masih berlanjut beli-beli pemainnya Chelsea. Kita lihat saja. Terima kasih buat Anda sudah nonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya dari CJM Podcast. Bye.